Hah? Majlis taklim malam Senin. Nggak pakai merek. Doain banyak umur. Pakai khotib banyak umur. Pokoknya yang hadir berkah semuanya. Hujan membasahi kepala kita. Mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Di hari kiamat jadi saksi. Dosa kita Allah ampuni. Hidup kita berkah. Rahmat turun membasahi. Mudah-mudahan ini menjadikan saksi nanti di yaumil akhir di hari kiamat. Ini belum seberapa nih hujan begini. Belum seberapa dibanding air bah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh air bahnya luar biasa. Separuh bumi tenggelam. Kata orang Jakarta, separuh bumi kelelep. Jadi pernah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh diperintahkan buat kapal. Kapalnya buatnya dekat gunung, jauh dari laut. Biasanya orang bikin kapal di pinggir pantai. Akhirnya Nabi Nuh bikin kapal di dekat gunung. Kapalnya dikerjain sendiri. Jadi seorang diri tanpa kenek Nabi Nuh. Ayo geser kemari nih. Ini geser kemari nggak apa-apa. Ayo panggung sini nggak apa-apa nih. Naik sini nggak apa-apa nih. Naik sini. Ayo naik sini naik hadro. Naik hadro naik sini. Ayo darurat. Naik sini nggak apa-apa. Ayo sini depan nggak apa-apa ayo. Ayo naik sini naik. Ayo sini nggak apa-apa. Penuhin sini nih nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini nggak apa-apa. Ayo sini depan sini nih. Ayo. Depan sini nggak apa-apa. Ayo. Ayo nggak apa-apa sini duduk. Ayo duduk. Ayo sini lagi nggak apa-apa nih. Ayo. Sini kosong nih ayo. Ayo, geser lagi. Ayo. Udah ya. Ayo geser ya. Ayo, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, darurat ya, dimaklum ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal dekat gunung. Biasanya orang bikin kapal pinggir laut, ditunjang sama steger, ya nggak? Tapi Nabi Nuh buat kapal dekat gunung, dikerjain sendiri, seorang diri kerjainnya, nggak pakai kenek. Kita ini bangun rumah nih. Contoh nih rumah, bangun rumah tukangnya sendiri, kenek kagak ada, mati tuh tukang. Kelamaan 8 kamar. Artinya Nabi Nuh membuat kapal seorang diri. Dia kerjain tuh kapal. Pelan, tiba-tiba kapal dikit lagi jadi. Kata orang sekarang namanya finishing, dikit lagi jadi. Dikit lagi jadi, orang naik ke kapal 50 orang lebih kurang. Nabi Nuh senang, orang mau bantuin dalam hati Nabi Nuh. Nyatanya orang yang 50 itu naik ke kapal, nangkring, berak bareng-bareng. Luar biasa manusia jahatnya.
Kapal Nabi Nuh diberakin, kotoran melulu. Ada yang jatuhnya bulat, makan lontong. Ada yang mencret makan rujak nih. Di kala itu berarakan kotoran. Nabi Nuh nangis. Kenapa? Membuat kapal bukan orang bantuin, malah orang jahatin. Tiba datang aki-aki, usianya udah tua, taruhlah umurnya sekitar 88. Naik tuh aki-aki, badannya korengan, luka-luka, melenting kata orang Jakarta. Tiba-tiba dia mau buang air, mau berak, jatuh tuh aki-aki. Jatuh tuh aki-aki, kena air mencret. Ahlan wassalam, Allahu Akbar. Betul. Saudara saya nih, Habib Soleh, doain Habib Soleh biar sehat nih, panjang umur. Doain Habib Soleh biar sehat, panjang umur, berkah, biarkan hujan membasahi kepalanya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa aja semua. Jadi Nabi Nuh orang berakin, tuh aki-aki jatuh, nginjak yang mencret, guling-gulingan, mukanya kena kotoran, badannya kena kotoran. Dengan kuasa Allah turun tuh aki-aki, lukanya hilang semua, mulus lagi seperti sedia kala. Orang kaget, Kong kemarin kan ikan buduk, kok sekarang mulus? Lo mau tahu obatnya apa? No, kapal Nabi Nuh, lo guling-gulingan di sono. Orang naik nih rame-rame. Wahai para buduk-buduk, dikumpulin nih orang yang pada buduk yang korengan, naik ke kapal, dia guling-gulingan. Bersih itu kapal Nabi Nuh. Kapal dikit lagi jadi. Tiba-tiba udah siap kapal untuk berlayar. Hujan turun, membasahi bumi pada saat itu. Hujan besar, angin puyuh, air laut koncelak. Tahu koncelak? Goyang air laut, pohon kelapa pinggir pantai ngampleh, kena angin luar biasa. Dari atas turun air, mulai air dari lautan naik, menyentuh kapal. Nabi Nuh manggil, mari naik kapalku. Tidak ada manusia yang selamat kecuali naik kapalku, kata Nabi Nuh. Ayo naik. Nabi Nuh usianya 1000 kurang 50. Alapillah homsin. 950 tahun Nabi Nuh punya umur. Seceng kurang gocap. Dapat jamaah sekitar 80-an. Nggak sampai cepet. Naik semua, naik semua. Aki-aki naik, nenek-nenek naik, remaja naik. Begitu naik, Nabi Nuh lihat anaknya kagak naik. Anaknya Nabi Nuh namanya si Kan'an. Nakal nih anak. Anak remaja nakal nih si Kan'an. Usur-usurannya 4. Nakal nih. Nakal, 2 aja nakal apalagi 4 nih. Depan 2, belakang 2 nih. Nabi Nuh manggil, "Ya bunaya, wahai anakku, irkab, mari naik bersamaku." Anak Nabi Nuh ngelawan, bapaknya dilawan. Bapaknya dikatakan, "Sa'awi ila jabalin yaksimuni dalma." Aku gak mau naik kapalmu, aku mau naik gunung. Si Kan'an naik ke gunung, air laut naik, desamber, modar si Kan'an, kelolodan minum air, mati si Kan'an. Kapal berlabuh ke tempat yang lebih mulia. Ini hujan belum seberapa dibanding air bah Nabi Nuh alaihissalam. Besok Ramadan, nggak terasa, senang nggak senang, suka nggak suka, Ramadan datang. Tidak beberapa hari lagi Ramadan datang. Kita mesti girang, mesti senang, sebab Ramadan ini wajib puasa.
Hanya bulan Ramadan yang pakai sholat tarawih. Hanya bulan Ramadan yang pakai sholat tarawih. Nggak ada bulan lain. Coba umpama habis lebaran 2 minggu, masjid ngumumin, jamaah nanti malam sholat tarawih. Marbot mabok. Habis lebaran masih tarawih aja. Hanya Ramadan yang sunat menjadi fardu. Yang fardu Allah lipat gandakan. Bayangin coba bulan ini nih. Tidur aja, tidur, namun soim. Kegentak dikit mati. Jadi tidur itu ibadah. Umpama begini, hari Minggu kita kan libur kerja. Habis sholat johor, sholat 4 rakaat, baca Quran, cakep tuh. Puasa baca Quran. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ila sahabi. Barang siapa yang membaca aku, maksudnya Al-Quran, di yaumil akhir, di hari kiamat, aku akan menolong orang yang membacaku. Tuh. Di hadis yang lain Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang bisa baca Quran, ngajarin yang belum bisa baca Quran. Jadi habis sholat johor baca Quran. Doain, jangan banyak-banyak. Tandain pakai pita. Nunggu maghrib masih jauh. Asar aja belum, maghrib lagi. Tidur di sofa, ngorok, gemuk, kleker, ker. Kalau yang kurus ngik, kayak nyinying. Kenapa? Namun soim ibadah. Lebih baik kau tidur, kata Nabi, daripada kau menceritakan aib orang lain. Gak boleh. Bulan Ramadan ngejelekin orang, aib orang dibuka, fitnah orang, al fitnatu asatul minal qat. Gak boleh. Kata Nabi, namun soim ibadah, lebih baik kau tidur daripada kau ceritakan aib orang lain. Mulia banget. Maka Ramadan ini mesti puasa. Gak boleh gak puasa. Umat Islam ngaku umat Nabi Muhammad mesti puasa. Kalau Senin Kemis boleh puasa, boleh kagak. Senin Kemis sunnah, badan sehat, niat, duit banyak, senang hati kita, Senin Kemis puasa, cakep. Atau puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa kagak, Rabu puasa, Kemis kagak, ganjil genap, ke plat nomor, boleh. Dikerjain boleh, kagak nggak apa-apa. Tapi Ramadan wajib puasa, nggak boleh nggak puasa. Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat, berlalu akan selamanya. Belum tentu Ramadan 2024, 2025 kita ketemu. Belum tentu. Mana dalilnya? Kulu atid gurib al maut mati. Maka mesti puasa. Bila ada orang nggak puasa, tegur baik-baik. Puasa, imanmu nggak ada. Engkau bukan umat Nabi Muhammad. KTP Islam, puasa kagak Ramadan, kalah 30. Pindah agama, badan sehat, aqua galon dipanggul, tabung gas dipanggul, sehat. Ramadan nggak puasa, bangun jam 10 pagi, Indomie semangkok, kopi, rokok di Samsu. Ramadan ampian, puasa kagak, maka mesti puasa. Buktiin kalau kau ngaku cinta Nabi Muhammad, kalau kau agamanya Islam, buktiin. Kata hukama berkata, lisanul hal absuhu lisanil maqal. Fakta lebih pasti perucapan.
harus puasa. Anak SD ini TK, anak TK atau anak SD satu, umurnya baru 7 tahun. Ayah, aku kepengen puasa setengah hari. Boleh? Supaya belajar. Masih SD kelas 1 kepengen setengah hari. Johor buka, tutup lagi sampai maghrib. Anak kita yang satu lagi kelas 6, udah gedean. Ayah, aku pengen puasa dari sahur sampai maghrib. Cakep. Ayah yang baik, ibu yang baik, bila engkau pol sampai lebaran puasa, ayah hadiahkan handphone iPhone 15 Pro Max. Begitu namanya orang tua. Nanti kalau pol sebulan puasa, ayah hadiahin handphone iPhone 15 Pro Max. Begitu lebaran, merek Xiaomi dia sih. Xiaomi dia sih. Nggak masalah. Kenapa? Itu anak belajar untuk puasa. Tapi ada orang nggak puasa. Ramadan. Kalau kalah satu, manusia ada ujung syar'inya, ada sakitnya. Siapapun manusia pasti sakit. Presiden sakit, RT sakit, orang pinter sakit, orang yang nggak sekolah sakit, kaya sakit, miskin apalagi puyeng balanya. Kenapa? Umpama begini, pulang dari masjid setengah 6 subuh, setengah 6 subuh bulan Ramadan, beri salam sama istri. Assalamualaikum, Ma, Mama. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Pusing mah, pusing. Muka mama 4, pusing nih. Loading mah loading, pusing nih. Suami istrinya peluk, ya Allah ayah, Ramadan pakai sakit ayah. Ya Allah, si hitam sakit. Ya Allah, ya Allah, biar hitam-hitam gurih nih laki. Ya nggak, anak 6. Mah, kerok. Tahu kerok? Kerok mah. Ayah, jangan dikerok ya, dokter ya. Zaman modern, nggak main kerok-kerokan. Dokter ya, BPJS. Ayah Oga BPJS. Emang kenapa? Daftar jam 7 pagi, maghrib baru dipanggil. Kelamaan BPJS. Dikerok. Ayah, merah dalu ya. Angin nginep. Munte uger, glogok. Bodrek. Teh panas. Belakang merah, selimutan. Ramadan kalah 1. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sehat, sengaja-ngaja kau tinggalkan, belum tentu Ramadan berikutnya kita ketemu lagi. Belum tentu. Maka bekali hidupmu. Ramadan ini sangat mulia. Sebab apa? Ramadan yang kita kerjain semua ini menjadikan amal soleh kita. Satu saat kita kembali, kita mintanya husnul khotimah. Dan besok bulan Ramadan, ya, ada namanya munggah, kata orang Jakarta. Kita ziarah, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Yang masih hidup, orang tua, mertua, bawain makanan, bawain sembako, cakep. Bikin 2, 1 buat orang tua, yang 1 buat mertua, cakep tuh baru. Biar adil namanya. Beliin sirup marjan yang merah, kokonut pandan wangi, rasa kokonut, terigu cap kunci, gulaku, sirupnya bawa. Beliin buat orang tua kita Ramadan, mertua kita. Giant boleh tutup, warung Madura masih buka, warung Madura masih buka. Nggak ada alasan loh, Pak Giant tutup. Nggak, Madura masih buka. Madura buka 24 jam. Hebat tuh warung. Jam 2 malam masih buka. Madura dagang. Orang-orang tidur, Madura buka. Hebat Madura. 365 hari setahun tetap buka. Madura setahun gak tutup. Hari kiamat setengah hari. Luar biasa. Gila Madura. Dagangnya hebat luar biasa. Hari kiamat setengah hari. Pagi buka, johor kiamat. Madura tuh modelnya. Nah ini gak? Coba lu pikirin. Kenapa maju? Nih lihat. Hari Jumat, suaminya sholat, istrinya jagain. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istrinya tidur. Punya anak.
Hebat Madura. Kapan nyenggol nih? Luar biasa. Mari bawain sembako. Sian ibu kita, ayah kita, girang dia. Uang yang kita keluarin Allah gantiin lagi. 200.000 sembako kau hadiahkan untuk orang tuamu, Allah gantiin lagi. Kalau kita cinta dengan orang tua, anak kita akan cinta dengan kita. Itu rumus, nggak bisa dirubah lagi. Kalau kita cinta sama mertua kita, nanti menantu kita juga akan cinta dengan kita. Tapi kalau kita nggak demen mertua kita, menantu kita nggak demen sama kita. Maka mari talata abuka, 3 orang tuamu, ayahmu, mertuamu, dan gurumu. Guru mulia. Jujur nih, guru sangat mulia. Kenapa guru mulia? Kita pantas banget lebaran ke rumah guru. Ke rumah guru pantas banget lebaran. Ajak keluarga kita. Bawain bisik kongguan. Tahu bisik kongguan? Yang potretnya lakinya kabur. Yang anak kedua di meja makan. Anterin guru. Minal aidin wa faidin. Kulu amin wa antum bil khair. Minta maaf, minta redok guru. Cium tangannya. Cakep. Begitu. Sebab laula murabbi ma arabtu rabbi. Kalau nggak di guru kita nggak kenal Tuhan kita. Kita nyembah molen. Tahu nyembah molen? Nyembah molen kita nggak kenal guru. Kenapa? Karena guru kita bisa kenal Tuhan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan sifat penawar buat hati kita. Mudah-mudahan insya Allah kita puasa semua. Kita sehat walafiat. Kita beribadah. Dan kita kembalinya satu-satu husnul khatimah. Sekian cukup. Lain waktu jumpa lagi. Saya tinggalkan tempat ini. Mohon maaf. Saya mau ke Bekasi Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.